laki-laki, contoh ini teman hanya digerakkan, terus tarik nafas, baca kuncinya, terus niat untuk meminta kehadiran. Langsung saja ketika mau diputarkan kita. Contoh begini, kalau bagi yang umpamanya nih sampai kok gerakannya belum cepat, dan begini, kalau semuanya ini gerakannya dia belum cepat seperti ini, lambat belum ada gerakan, baca kuncinya terputar dulu, terus diikuti gerakannya, nanti akan berputar dulu. Tapi yang apa namanya belum gerak belum nasam, putar dulu 3 kali bacanya. Membuka kekuatan gaib yang ada di dalam diri kita. Jadi ilmu ini bisa dikembangkan untuk berbagai macam hal. Kuncinya ialah pada kepasrahan total, tidak berpikir sama sekali, pasrah kepada Allah. Jadi tidak berpikir sama sekali. Nanti bisa digunakan berbagai macam hal. Yang terpenting bermeditasi, yaitu berserah diri kepada Allah secara total, secara kafah, yaitu keluar masuknya nafas dizikirkan Allah, masuk nafas Allah, keluar nafas Allah. Jadi yang pertama nanti tarik kunci, tarik nafas, setelah itu baca kuncinya dan memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah saya ilmu gaib yang baik untuk diri saya, keluarga saya, agama saya, dan negara saya. Bismillah, bismillah, bismillah. Setelah itu rasakan saja keluar masuknya nafas tanpa ditarik atau dikeluarkan, dirasakan saja, pasrah total. Dan zikirkan Allah, 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 Allah. Nanti setelah itu, setelah bermeditasi tadi, setelah zikir Allah, Allah, Allah tadi, bisa sesuai dengan niat masing-masing. Niat untuk meminta jurus apapun, jurus Sayyidina Ali, jurus apapun, terus meminta untuk terawangan, meminta untuk menarik energi bumi, energi matahari, energi bulan, dan lain sebagainya. Bisa untuk menarik sebuah pusaka dan lain sebagainya. Yang terpenting kuncinya ialah tidak berpikir apapun, tidak boleh pedian, tidak boleh takutan, dan tidak boleh gumunan. Terus dikembangkan, paham ya? Jadi yang pertama tarik nafas, nanti setelah itu baca kuncinya dan memohon kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya panjenengan. Setelah itu zikir, masuk nafas Allah, keluar nafas Allah. Nah setelah itu nanti terus dikembangkan seperti untuk hadiran, untuk terawangan, untuk raga sukma, dan lain sebagainya. Harus tenang, tenang setenang-tenangnya. Kuncinya
posisinya harus senang. Makanya orang bermeditasi itu harus bersyukur dulu. Tarik nafas, harus tenang posisi duduk. Tarik nafas dari hidung, dirasakan, ditahan di perut sekuat-kuatnya. Tidak kuat, lepaskan dari mulut. Allah. Tarik nafas dengan sangat lembut sekali. Tarik nafas dengan sangat lembut sekali, dirasakan nikmat nafas ini yang sangat nikmat. Terus ditahan sekuat-kuatnya di perut. Setelah itu dilepaskan dari mulut pelan. Jadi minimal 6 hitungan. Tarik nafas pelan 6 ketukan. Tahan di perut 6 ketukan. Lepaskan dari mulut pelan. Nariknya dari hidung, keluarnya dari mulut. Narik nafasnya dari hidung, keluar nafasnya dari mulut. Yang pertama yang perlu sampean pahami bahwa syukuri nikmat Allah yang berupa nafas yang diberikan kepada kita ini. Karena selama kita masih diberikan nafas masih disebut manusia. Kalau sudah tidak punya nafas maka disebut mayat. Punya apapun kalau tidak punya nafas sudah tidak ada gunanya. Dan nafas ini adalah anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nanti ada pengkajiannya tentang an-nafas, an-nafus, af'al dan lain sebagainya. Bahas ini. Tarik nafas dari sekarang, baca dulu, tarik nafas, baca alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas dengan mengucapkan syukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dari hidung. Lepaskan dari mulut, alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas lagi dari hidung. Tahan, baca. Buang nafas dari mulut pelan. Salah, diulang lagi. Bacanya dalam hati sambil tahan nafas. Tidak boleh komat kamit. Membacanya dalam hati, posisi mata terpejam. Membacanya sambil tahan nafas. Orang kalau tahan nafas bisa konsentrasi. Tarik nafas dari hidung. Tahan. Bernafas dari mulut pelan. Tarik nafas lagi dari hidung. Baca dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bernafas dari mulut pelan. Tarik nafas lagi dari hidung. Baca dalam hati. Bernafas dari mulut pelan. Ketika meditasi tidak boleh bergerak sama sekali. Tidak boleh bergerak sama sekali. Bahkan untuk berkedip mata tidak boleh. Harus bisa benar-benar nol. Pergerakan seperti apapun tidak boleh diikuti dulu. Ini untuk mengenal diri, masuk ke dalam diri. Jadi harus benar-benar tidak bergerak sama sekali. Tarik nafas lagi dari hidung. Baca dalam hati. Ya Allah, berikanlah saya ilmu gaib yang positif untuk diri saya, warga saya, agama saya, dan negara saya. Bismillah, bismillah, bismillah. Buang nafas dari mulut pelan.
Rasakan keluar masuknya nafas dengan zikir Allah. Masuk nafas Allah, keluar nafas Allah. Matikan lampunya.
posisi lihat saya. Ini mata nanti tetap posisi mata tetap terpejam, dan setiap gerakan ini nggak boleh dilawan. Boleh juga dengan amarah, karena memang sesuatu hal yang bersifat gaib itu hawanya panas, entah itu bangsa jin atau apapun, hawanya panas. Jadi visualisasi. Jadi ketika ada yang masih ngejegrek aja, itu berarti belum begitu aktif atau belum begitu efektif. Jadi boleh dipancing dengan gerakan seperti ini. Gitu. Nanti makin lama makin kencang terus diikuti. Ya, seperti ini nanti. Matanya terpejam, posisi tangan seperti ini. Posisi mata terpejam. Tangan tadi ini sampai itu dah. Ikuti nanti kita pergerakannya. Nah, nanti akan ada pergerakan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dari hidung. Baca dalam hati. Ikuti gerakannya. Motivasi mata tetap terpejam. Dan ikuti gerakannya dulu. Biar ya. Biar ya. Kenapa? Kenapa nggak mau? Kenapa? Kenapa nggak mau? Maksudnya apa? Ingin apa? Mau apa? Ingin apa? Mau apa? Ingin apa, Mbak? Teman di mana? Teman yang di mana? Teman dari mana ini? Dari gudang bisa? Teman di gudang nggak? Iya. Iya lah. Hah? Mbak? Di mana? Dari mana? Ikong ini, Mbak? Nuh. Jalur roti apa susu? Apa teh? Nyuwun apa, Mbah? Mbah. Nyuwun apa, Mbah? Zikir Allahu Akbar. Terus yang lain yang terus konsentrasi. Boleh digerakkan ke depan. Lihat yang belum ada pergerakan dipancing. Gerakan ke depan. Mata terpejam, tarik nafas. Tarik nafas. Buang nafas dan ikuti pergerakannya.
Semutok lagi. Jangan menyakiti raga ini ya. Silakan jangan menyakiti raga ini. Paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kami kali kalau nitip kali panjenengan iki cucu kula Nggih, ya paham. Jenengan wis iki mriki ya. iki didikin tenan Nggih. Jangan menyakiti. Jenengan masuk tapi jangan menyakiti raga ini. Paham? Oh. aku pengen suan Ya. kali kurunnya panjenengan kula mriki pindah suan gitu. Iki. Ini siapa? Kula yang apa? Tiang niki. Saking pundi, Mbah? Dari mana? Saking Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Namanya Mbah siapa? Surya Menawi. Surya siapa? Surya siapa? Menawi. Surya Menawi lah ya. Monggo. Aku Surya Monggo enggak male. Enggak male. Enggak. Enggak. Stop. Stop. Ya, dan untuk membuka cakra asna. Cakra asna itu dia terletak di antara dua mata atau di tengah-tengah alis. Jadi ketika berzikir Allah setelah dipusatkan di jantung, fungsinya untuk membersihkan penyakit kolbu. Ketika hati bersih, maka akan memantulkan semua yang ada di luar dari diri kita. Ketika jantung dipusatkan untuk berzikir Allah, maka akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh, maka akan membersihkan seluruh tubuh. Itu yang pertama. Di meditasi yang pertama ditujukan di kalbu, di jantung, tepatnya di susu sebelah kiri. Untuk yang kedua, pusatkan di cakra asna atau di tengah-tengahnya alis, puncaknya di hidung, karena hidung ini ada lubang kehidupan. Lubangnya hidung ini ditutup, maka namanya mayat. Orang kalau sudah tidak bernafas namanya mayat. Kalau masih hidup disebut manusia. Kalau masih bernafas, maka lubang kehidupan kita adalah hidung. Maka pusatkan di tengah-tengah alis dan mata menuju di pucuknya hidung. Lampu dimatikan. Tarik nafas dari hidung. Tahan. Ya Allah, bukakanlah mata batinku seterang-terangnya untuk menambahkan keimananku kepadamu ya Allah. Biidznillah. Bernafas dari mulut pelan. Rasakan saja keluar masuknya nafas tanpa ditarik dan dikeluarkan. Dirasakan, dinikmati masuknya nafas, keluar nafas Allah.
Masuk nafas hu, keluar nafas Allah.
latihan untuk mediator diri sendiri. Inti dari mediator ataupun dari silat gaib itu ketika belum bisa bergerak maka harus dipancing dulu, dipancing dulu. Jadi kalau sudah sering dilatih nggak perlu dipancing pun akan refleks untuk silat gaib. Dan kalau untuk mediator itu sebenarnya ketika cakranya sudah kebuka, sudah sering meditasi, atau ketika meminta silat kehadiran sudah mudah, maka untuk mediator pun sangat-sangat mudah. Jadi tangannya nanti di atas, terus baca, tarik nafas dari hidung, tahan, ditarik sekuat-kuatnya, membayangkan seolah-olah menarik jin yang ada di tempat ini, terus masukkan ke dalam tubuh. Rasakan badan bergetar sendiri, terus nanti di kerongkongan ini seperti ada yang bergerak, mulutnya nanti ngomong sendiri. Kuncinya jangan malu. Kalau malu tidak jadi. Karena awalnya pun ketika saya dulu zikir sendiri, ketika zikir tuh pengen ketawa, pengen dalam hati ngucapin salam. Nanti lama-lama akan sangat-sangat mudah untuk itu. Jadi tangan di atas begini, terus tarik nafas dari hidung, baca, terus tarik sekuat-kuatnya sampai bergetar, terus ditatapkan ke kepala sendiri, terus dirasakan mulut nanti seperti ngerem, pengen ngomong apa itu diikutin saja. Tarik nafas dari hidung, ya Allah, saya ingin berkomunikasi dengan jin yang ada di tempat ini. Tarik, masukkan ke kepala. Assalamualaikum. Mereka namung meditasi. Sing tenang kabeh. Nggih. Sing tenang. Mari putri iki. Mboten usah nyakit. Oh, kenapa iki? Nggih. Santri namung latihan. Paham nggih? Ya. Mau Nah, kabeh. Yo, rasakan siji-siji. Kabeh. Bebas, ngobrol aja. Assalamualaikum. Mbah. Yo, Mbah Sur Mbah Sur apa? Sinten? aku sing jagaken. Oh, sinten namine? Orjo Winangun. Orjo Winangun. Orjo Ya. Winangun. Iki foto balak-balakku sing mlebu iki. Nggih, kula paham. Kabeh. Nah kene. Jenengan tepang kali kula. Tepang kali kula jenengan? Yo aku ngerti sing Sinten sing kula. Monggo. Mumpun disakiti raga niki nggih. ora. Namung meditasi nggih. Wis sowan mengene mbah-mbah wis ngerti kabeh. Iki mbah wis sowan silaturahim. Mbah Suro Menawi Aha, nggih. Ya paham. iki pun sowan. Jangan pun ngelarani kabeh nggih. Letakane rencang jenengan iki nakal-nakal nggih. Nggih. Mbah Arjo Dangun. Ya. Iki aku kesepuan Sowan wani para wong kene. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini siapa? Punya nama? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Mbak, Eyang atau apa panggilannya? Assalamualaikum. Kenapa Mbak? Dari mana Mbak? Assalamualaikum. Ingkang saya ingkang sejati ini menungso. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Menungso sembarang yang Insyaallah, insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sinten sampean niku? santune tinggal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Napa nggih? Monggo. Kalau panik kali panjenengan. Waalaikumsalam. Masih di mana? Ini lagi ngaji Kang. Insyaallah. Tahan itu. Sudah, stop. الذين أوتوا الكتاب إنا من بعد ما جاءتهم البينة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ada yang bisa sampaikan? كل نفس ذائقة الموت. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. كنت هي untuk Baik, benar. Dari mana panjenengan ini? Assalamualaikum. 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 Dari mana panjenengan? Dari mana? Saking pundi? Saking mriki. Injil. Insyaallah. Insyaallah. Ini tidak apa-apa, istirahat dulu. Sudah cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikembangkan sendiri, dikembangkan. Nata ke sana, ke sana, ke sana. Nah, letak tepat. Kita bawa gigit dulu ke atas, atas ini semuanya, atas kaki, ini agak dilonggarin gitu. Agak dilonggarkan. Ya, agak sana sama. Nah, ini kan. Jadi untuk yang lainnya seperti halnya untuk pengobatan, yang paling penting sebenarnya adalah untuk pengobatan gerak karomahnya itu. Jadi sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi tidak hanya tertuju hanya untuk bersifat kegoiban saja, seperti halnya hadiran, mediator, jurus dan lain sebagainya. Tetapi bisa dikembangkan untuk berbagai macam hal sesuai dengan keinginan hati kita.
sesuai dengan kerenteknya hati. Oleh sebab itu ketika mengamalkan keilmuan ini yang paling penting sebenarnya jangan suka melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin kita. Itu yang paling penting. Yang paling penting ialah tidak melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin kita, sehingga kita bisa benar-benar mempunyai guru sejati yang ada di dalam diri kita. Jadi ketika membaca niat, dibaca kuncinya, terus setelah itu diniatkan apa saja sesuai dengan niatnya panjenengan di dalam hati. Dan juga perlu untuk dilatih begini, coba berdiri kan. Perlu untuk dilatih. Contoh gini, sampai tangannya direntangkan, terus tarik nafas, baca kuncinya, terus niat untuk meminta bila hadiran. Langsung saja ketika mau ngisi diputarkan gitu, langsung itu. Cukup. Allahu Akbar. Atau begini, kalau bagi yang seumpamanya nih, sampean kok gerakannya belum cepat. Karena begini, kalau semuanya ini gerakannya dia belum cepat seperti ini, lambat, belum ada gerakan, baca kuncinya terus diputar dulu, nah, terus diikuti gerakannya, nanti akan membentuk jurus. Bagi yang belum gerak, belum sampai putar dulu 3 kali bacanya, nanti lama-lama akan membentuk jurus. Cukup. Allahu Akbar. Atau begini, sampean yang gerakannya belum bisa cepat, ini diginikan, nih, nanti akan membentuk jurus ya. Cukup. Allahu Akbar. Untuk mediatoran sama, pokoknya gini nih, sampean tarik sini yang ada di sini nih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tangke sepindah silaturahim kali panjenengan sedaya. Ojo laras. Tuntuno ilmu sing manfaat ning dunya ing akhirat. Jatine menungso urip iku ana limo ingkang dene maca Quran. Niat musuh taala. Cola leken ngalaken sekolah salat ingkang perkara kebajikan. Salah sijinya aku ngerti kabeh kirane sing atine panjenengan, tapi sing lebih ngerti sang penciptane panjenengan sedaya. Cola leken kabeh. Jadi itu yang belum praktis, yang belum belum sensitif, jadi sering dilatih, diputarkan dulu, nanti diikuti gerakannya. Jadi yang belum sensitif, dilatih. Kalau sudah muncul gerakannya, sudah sensitif, jangan hanya itu saja, dikembangkan untuk pengobatan, terutama yang paling penting untuk pengobatan itu, untuk mendeteksi berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Karena belajar ilmu gaib itu dia ada tingkatannya. Yang pertama, dia dari rasanya dulu. Sebelum mampu untuk melihat, dia akan mampu untuk merasakan dulu, merasakan getaran, hadiran, mediatoran, mendeteksi penyakit. Itu tingkat awal. Jadi sebelum mampu melihat, jadi dari rasa dulu, terus kalau dijelaskan nanti naik ke kasa, terus sampai ke jumeneng dan lain sebagainya. Tapi pertama harus mampu untuk merasakan dulu. Jadi kalau orang belajar ilmu batin itu nggak mungkin, ini yang ilmu yang saya tahu, dia tidak mungkin langsung bisa membuka mata batinnya sebelum dia mampu untuk merasakan. Dari berbagai macam perguruan yang saya ikuti, yang pertama dia harus mampu untuk merasakannya dulu.
Rasakannya dulu, seperti hadiran ini. Hadiran ini kalau yang pernah masuk ke tarekat paham. Jadi ketika seseorang itu sudah menyatu dengan asma-asma Allah, seperti jenengan sudah suka dengan musik. Ketika mendengar musik itu, jasad ini tidak mampu lagi menahan gejolak yang ada di dalam batin. Jadi akan goyang-goyang. Maka dengar musik kalau sama suka, itu kan kalau sudah sama suka mengalir, itu kan sama dengan goyang-goyang sendiri, menikmati. Ya seperti itu. Ketika menyebutkan asma Allah, ketika itu sama akan refleks gerak sendiri begitu. Bukan khodam, nanti salah paham lagi. Nah setelah itu, setelah dia mampu merasakan, nanti dia insya Allah akan mampu untuk pertama akan ada suara-suara. Dimulai dari ketika bermeditasi mencium bau-bauan, terus setelah itu nanti akan mendengar berbagai macam suara, terus setelah itu nanti naik. Jadi naik sendiri, bukan tingkatan sih, tapi tatanan. Ketika sering bermeditasi, senang berzikir, menyebut asma Allah, ketika bersih nanti naik sendiri. Nah nanti akan ada titik putih di sini biasanya nih, yang sudah sering zikir ya latif, asma ya latif, sholawat muridah dan ya latif. Nah di sini ini akan berasa seperti ada yang berdenyut tut di sini nih, tengah-tengah alis nih. Ini namanya cakra asna. Cakra asna. Untuk menjebolnya nanti ada caranya lebih mudah. Tetapi yang paling penting itu cakra asna namanya ini, untuk melihat sesuatu hal yang gaib. Ini pun juga nanti ada tingkat-tingkatannya. Keempat, kelima, keenam, ketujuh dan lain sebagainya. Di sini. Nah, nanti setelah di sini akan ada yang berdenyut-denyut nih. Ini yang biasa melakukan meditasi zikirhu Allah. Sini. Ini namanya cakra mahkota, ubun-ubun. Untuk raga sukma yang di tengah di atasnya kepala, di ubun-ubun ini. Jadi kalau pas berzikir seperti ada kembut-kembut, ada hawa dingin, itu namanya cakra mahkota. Jadi tidak usah takut. Tidak usah takut. Makanya di situ ada latihan-latihan meditasinya di situ. Yang terpenting sebenarnya minimal meditasi ini dilakukan 15 menit paling cepat setiap harinya. Setiap harinya. Jadi nggak ada orang yang mampu melihat kegaiban itu langsung, itu nggak ada. Semuanya itu ada proses-prosesnya. Ada proses-prosesnya. Seperti halnya ketika kita lahir masih bayi itu, nggak mungkin langsung lari. Takut orang bayi lari langsung lari. Jadi mulai dia lahir, rumah nanti belajar miring, tengkurap, mulai berangkang, mulai berdiri dan berjalan. Jadi orang kalau katanya ada yang bisa atau langsung terbuka cakra asnanya, itu kelihatannya mustahil. Karena saya sendiri mempelajari ini hampir 10 tahun. Jadi dimulai dari rasa berbagai macam. Bahkan yang pertama, kalau sampai di sini masih bisa sama-sama. Kalau saya dulu cuma dikasih kuncinya saja, satu amalan begitu. Terus saya amalkan, tiba-tiba badan pengen bergerak sendiri, bergetar. Terus setelah itu, setelah badan bergetar dan bergerak sendiri, jadi gampang, mudah sekali untuk itu mediator, zikir, pengen ngomong sendiri dan lain sebagainya. Itu proses awal. Nah setelah itu kalau semuanya listrik, itu dia sedang mencari lampunya nih, kayak semuanya sama colokan di sana, nah tek. Nah ini setrum ini sedang mencari. Nanti kalau sudah ketemu pas di lampunya, tek, biar ya, insya Allah kebuka. Gitu. Makanya zikir Allahnya dipusatkan di dada sebelah kiri. Karena ini pusatnya nafsu, dibersihkan di sini. Nah, nanti dari situ terus naik terus, dari mulai pengen ngomong sendiri gitu. Pengen ngomong sendiri terus. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, terus nanti terus naik. Yang penting enggak berhenti di situ. Sampai kelapa nanti di tengah-tengah alis ini ada cahaya putih membesar dan terus sebagainya. Yang penting terus dilatih. Jangan latihan, jangan terus selalu diawasi. Sendiri enggak apa-apa. Orang belajar itu yang penting enggak bedian, enggak heranan, terus enggak gumunan, ya sama ding. Jadi yang penting terus dilakukan begitu. Kali-kali sendiri di pinggir sungai, niat untuk menarik energi air gitu. Nanti coba sandal kalau dilempar enggak balik, jadi gitu. Coba untuk menarik energi bulan malam sendiri begitu.
terus dikembangkan, insya Allah ketika sanadnya sudah disambungkan, maka nggak akan terjadi hal yang tidak diinginkan, termasuk gila dan lain sebagainya. Jangan takut, ikuti saja. Nggih, cukup latihan malam ini. Saya minta untuk setiap malam dilatih, lihat hadirannya dan meditasinya dilakukan dengan istiqomah. Nggih. Meditasi kuncinya yang pertama pasrah, yang kedua dia harus bersyukur kepada Allah, yang ketiga jangan bergerak sama sekali, cukup rasakan keluar masuk nafas ini, jangan ditarik atau dikeluarkan. Setelah membaca kuncinya cukup dirasakan saja dengan zikir Allah 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 Allah. Ngaten nggih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya terima kasih. Alhamdulillah kegiatan malam ini kita sudah selesai untuk melaksanakan ritual atau rutinitas kegiatan santri, yakni kegiatan pelatihan ilmu hikmah yang tadi mulai dari ilmu hikmah, kehadiran, zat gaib dan lain-lainnya untuk memekakan diri kepada ilmu-ilmu gaib. Itu mungkin ya, alhamdulillah nanti kita akan lanjut selanjutnya yang akan dibimbing langsung oleh beliau, insyaallah akan selalu bertahap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.